Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah salah satu amal yang agung di dalam risalah Islam dan sejarah. Hijrah adalah amal yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula secara khusus kemudian menjadi amal yang dilangsungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Hijrahnya Nabiullah Lut alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain. Juga bagaimana para sahabat meninggalkan kota Makkah menuju ke Habasyah dalam gelombang pertama dan kedua. Lalu bahkan para sahabat juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah, kota Yasrib yang kemudian menjadi kota yang bercahaya karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Maka hijrah ini menjadi satu perkara yang sangat agung. Kata hajaro yahjuru hajran pada mulanya bermakna menjauhi, meninggalkan, ya, menghindar dari. Ya, kemudian orang Arab menambahkan huruf alif menjadi hajaro yuhajiru hijratan, yang memiliki makna kalau ada yang ditinggalkan maka ada yang dituju. Kalau ada yang dijauhi maka ada yang didekati. Kalau ada yang kemudian dihindari, ada yang dituju, ada yang diraih. Nah, dengan demikian kata hajar yuhajiru hijratan memiliki pemaknaan meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lain dengan tujuan tertentu. Dalam makna syar'inya adalah meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita dari meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara makaniyah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dari kota Makkah Al-Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah adalah amal yang sempurna. Meninggalkan segala sesuatu di Makkah yang pada saat itu menghalangi upaya-upaya untuk menegakkan syiar Islam dalam rangka meraih keridhaan Allah. Menghindari orang-orang yang berlaku zalim, aniaya, menindas kepada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Meninggalkan tempat yang menyulitkan mereka untuk bersujud kepada Allah. Meninggalkan tempat yang menghalang-halangi mereka untuk rukuk kepada Allah. Meninggalkan tempat yang mencegah mereka untuk membaca ayat-ayat Allah. Meninggalkan tempat yang memerangi mereka kalau mereka mensyiarkan ayat-ayat Allah. Menuju ke Madinatul Munawwarah yang menyambut mereka dengan penuh persaudaraan, mencintai mereka dengan ketulusan, mengutamakan mereka di atas dirinya sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Ini hijrah yang sifatnya makaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 menyatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemukan keuntungan yang banyak dan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar di akhirat sekaligus tempat di muka bumi yang longgar baginya untuk melaksanakan syiar-syiar Allah. Tempat di atas bumi yang lapang baginya untuk mentaati Allah dan menjauhi segala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muraghaman katsir wa sa'ah.
Dia akan menemukan di bumi Allah ini tempat yang luas. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Adapun orang-orang yang tidak mau berhijrah dan rela dirinya berada dalam ketertindasan, tidak bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya, tidak bisa menghindar dari diperintahkan, disuruh untuk berbuat maksiat oleh kekuatan-kekuatan yang menindasnya, maka Allah akan bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah kalian tahu bahwa bumi Allah itu luas? Tidaklah kalian perhatikan kalau bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, lalu kalian bisa berhijrah untuk menyelamatkan keyakinan kalian, untuk menjaga keimanan kalian, untuk melestarikan keislaman kalian, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Ini menunjukkan ya betapa teguhnya perintah hijrah pada saat itu, betapa tingginya penekanan pada para sahabat untuk berhijrah pada saat tersebut. Ketika Fathu Makkah terjadi, maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Makkah terjadi, Makkah menjadi Darul Islam, tidak lagi penduduknya menghalang-halangi dari taat kepada Allah, dari syiar-syiar Allah, dari ibadah-ibadah kepada Allah. Maka pada saat itu hijrah makaniyah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah resmi berakhir. Tetapi hijrah dalam maknanya secara umum akan terus ada sampai matahari terbit dari barat. Ya, hijrah, kata Nabi SAW, akan terus ada selama Allah masih membukakan pintu taubat bagi umat manusia. Dan Allah tidak akan menutup pintu taubat itu melainkan ketika matahari telah terbit dari barat. Artinya kesempatan untuk terus berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang secara temporer mungkin menghalangi kita dari keridhaan Allah, menghalangi kita dari kebaikan dan rahmat Allah, menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah, masih berlaku sampai hari ini. Dalam konteks hijrah di sini adalah seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal muhajiru man hajaras sayyi'at. Dan yang disebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan. Tentu menjadi bergantung, ya, keburukan-keburukan itu bisa yang ada pada dirinya sendiri. Maka hijrah, seorang muhajir yang meninggalkan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya sendiri, dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah. Dia beristighfar, memohon ampun, dia menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka disebut sebagai al-muhajir. Dia orang yang berhijrah. Apa yang dia tinggalkan? Keburukan-keburukan. Apa yang dia tinggalkan? Ya, perilaku-perilaku yang jelek. Apa yang dia tinggalkan? Maksiat-maksiat. Apa yang dia tinggalkan? Dosa-dosa. Apa yang dia tinggalkan? Segala sesuatu yang tercela di sisi Allah. Dia adalah muhajir. Al-muhajiru man hajar as-sayyi'at. Dia meninggalkan keburukannya. Dan dia bisa memprogram, ya, saya masih punya keburukan. Keburukan saya adalah kadang masih bohong. Maka dia punya target. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan berjuang menjadi orang jujur. Tidak bohong, tidak nyontek, tidak ngapusi, gitu ya. Pokoknya 3 bulan ini harus bersih. Jangan sampai ada yang ngapusi sama sekali. Lalu menjadi kebiasaan. Lalu dia menjadi orang yang jujur, maka dia adalah muhajir. Karena meninggalkan kebohongannya. Wah, dia orang yang suka bergosip, suka membicarakan kejelekan orang lain, maka dia kemudian berhijrah. Saya programkan 4 bulan ke depan, saya unfollow semua akun gosip.
Saya tidak akan nonton lagi tayangan-tayangan yang membicarakan keburukan artis-artis. Saya tidak akan lagi ya ikut majelisnya ya ibu-ibu yang membicarakan ya keburukan-keburukan tetangga. Saya akan menutup telinga dari orang yang berbicara tentang keburukan sesamanya. 4 bulan sukses, bulan kelima dan selanjutnya ternyata dia bisa mempertahankan. Muhajir dia, orang yang berhijrah, meninggalkan keburukan. Ini disebut muhajir dzati, dia meninggalkan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Tapi ada juga keburukan-keburukan yang muncul dari lingkungan. Baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan, ya, circle, istilah anak milenial itu circle sekarang ya. Nah, itu yang kemudian dia menganggapnya bisa memberikan dampak-dampak buruk, pengaruh-pengaruh jelek kepadanya, tentu dia tinggalkan. Itu adalah juga seorang muhajir. Dia meninggalkan keburukan. Ya, keburukan yang bukan cuma berasal dari dirinya sendiri, tapi bisa jadi dipicu oleh keadaan lingkungannya. Dipicu oleh situasi yang tidak kondusif. Dipicu oleh tempat, misalnya tempat kerja yang kemudian memang di situ dia bisa terlibat dalam dosa-dosa. Disadari ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Maka dia tinggalkan. Maka dia lepaskan semuanya. Dan dia yakin ada pengganti di sisi Allah yang lebih baik. Ada pengganti di sisi Allah yang lebih mulia. Ini adalah seorang muhajir. Dari kisah seorang yang membunuh 99 nyawa dari kalangan Bani Israel itu kita belajar itu memang hijrah kadang-kadang harus dipadukan, bukan cuma hijrah secara dzatiyah, secara pribadi kita sendiri, personal, tetapi kadang-kadang kita juga harus hijrah dalam lingkungan kita. Hijrah pertemanan, hijrah pergaulan, bahkan mungkin hijrah lingkungan kerja, hijrah tempat tinggal, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari betapa luar biasanya ya upaya untuk hijrah itu. Di kalangan Bani Israel dulu ada seorang yang pekerjaannya bunuh orang. Mungkin dia memang pembunuh bayaran gitu ya. Nah, si pembunuh bayaran ini sudah pernah membunuh 99 nyawa. Dia sudah pernah membunuh 99 nyawa, kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah. Kepada ahli ibadah ini dia curhat, mencurahkan isi hatinya. Pak ahli ibadah, saya ini apa masih mungkin ya bertaubat dan dosa saya diampuni? Memangnya kamu dosa apa? Kata si ahli ibadah. Saya bunuh orang. Hah? Kata si ahli ibadah kaget. Bunuh orang? Iya, 1 orang. Kata si pembunuh, enggak cuma 1. Berapa? 2, 3, 4, 5. Kata si pembunuh, enggak. Berapa? 99 nyawa. Hah? Shock. Si ahli ibadah itu serem. Dia ini sepanjang hidup bunuh semut aja enggak tega. Dia ini bunuh cicak aja nggak tega. Dia ini bunuh lintah aja nggak tega. Bunuh nyamuk aja nggak tega. Saking dia ini sangat takutnya kepada Allah. Inilah ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu belum tentu ahli ilmu. Dia taunya ibadah itu kemuliaannya. Memang dia itu tekun beribadah. Tapi dia belum tentu seorang yang ahli ilmu. Karena ditanya seperti itu, dia seorang ahli ibadah yang dia tidak terbiasa bertemu dengan orang yang dosanya begitu dahsyat. Dia kaget, shock, justru membuat jengkel si pendosa yang membunuh 99 nyawa. Ini kok kayak ini ahli ibadah ngeremehin saya banget. Ini ahli ibadah ini kayaknya buat saya nggak ada harapan untuk bisa bertobat dan diampuni Allah. Akhirnya kemudian si ahli ibadah ini oleh si pembunuh ditebas lehernya, melengkapi korbannya. Jadi total 100 orang. Karena bikin gemes, bikin jengkel, ditanya apakah tobat saya diterima, dia malah ketakutan. Ya karena si Abid ini
tadi, tidak pernah membunuh, jangankan membunuh manusia. Bunuh semut aja tidak tega. Kok ada orang bisa membunuh 99 nyawa manusia? Dia heran. Tapi keheranan itu membuat si pendosa menjadi kalap. Dia bunuh. Lengkap 100 sekarang. Kemudian si pembunuh ini pergi mengembara lagi. Dia dilanda risau, gelisah, ya, galau lagi. Gak nyaman hatinya. Akhirnya dia menghadap kepada seorang ahli ilmu. Ya, bedanya dengan yang pertama. Yang pertama ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Yang kedua ini adalah ahli ilmu. Orang yang memahami, ya, ilmunya dengan baik, agamanya dengan baik. Ketika dia tanya, apa saya masih bisa bertobat? Dan apa saya mungkin untuk diampuni oleh Allah? Ahli ibadah itu mengatakan, meskipun dosamu setinggi gunung, langit ampunan Allah lebih tinggi. Meskipun dosamu sebanyak pasir di pantai, samudra ampunan Allah jauh lebih luas. Jadi saya bisa bertobat? Bisa. Bagaimana caranya saya bertobat? Kamu menyesal. Saya sudah menyesal. Kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terus selanjutnya kamu, kata si ahli ilmu, sepertinya adalah orang baik, tetapi engkau berada di tengah lingkungan yang tidak baik. Sebaiknya kamu pindah. Kenapa? Karena kalau kamu tetap berada di lingkungan yang lama, orang-orang tetap akan mengiramu masih jahat. Lalu mereka tidak bisa objektif. Lalu mereka, ya, akan melabeli kamu sebagai orang jahat, menganggap kamu sebagai orang jahat, sehingga kamu lama-lama akan percaya bahwa kamu yang jahat. Jangan. Kamu jangan di sini, pindah ke kota yang lain. Di kota yang lain, orang-orang yang bertemu denganmu akan berprasangka baik. Di kota yang lain, ya, kamu bisa memulai lembaran hidup baru untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Baik, saya akan hijrah. Maka dia pun hijrah. Di perjalanan, sebelum sampai ke kota tujuan, orang ini pun meninggal dunia. Maka malaikat azab dan malaikat rahmat datang. Kata malaikat rahmat, ini jatahku, dia sudah bertaubat kepada Allah, dia dapat rahmat Allah. Kata malaikat azab, nggak bisa. Dia sudah bertaubat, tapi hijrahnya belum sampai ke tujuan. Berarti dia masih jatahku. Kemudian mereka pun mengadukan perkaranya kepada Allah. Allah pun memerintahkan, padahal dia maha tahu. Allah hanya hendak menunjukkan hujjah. Ya, diukurlah jarak antara kota tujuan ke tempat itu dengan tempat itu ke kota asal. Manakah yang lebih jauh? Kalau kota asal lebih jauh, maka berarti dia sukses berhijrah. Kalau kota tujuan itu lebih jauh, maka dia gagal berhijrah. Maka atas kehendak Allah ternyata selisih sejengkal. Dia lebih dekat ke kota tujuan, sehingga oleh Allah pun dia dihukumi sebagai orang yang telah berhijrah di jalan Allah. Diterima semua taubatnya, diampuni semua dosanya, dimuliakan dan diberi pahala seberlimpah-berlimpahnya atas apa yang kemudian telah dia tempuh dalam hijrah. Jadi ini makna hijrah, kemudian al-muhajiru man hajar as-sayyi'at. Nah, adik-adik yang disayang oleh Allah, spirit apa dari hijrah yang harus kita jaga? Apalagi ketika dalam kondisi pandemi, dalam kondisi kita mungkin pembelajarannya masih terbatas, banyak di rumah, ya, banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak seperti kalau di sekolah. Yang pertama, di dalam hijrah harus ada yang disebut sebagai
at-tadhiyah atau pengorbanan. Orang berhijrah itu harus mau berkorban. Dia harus melepas apa-apa yang bisa menghalangi dia dari perjalanan hijrahnya. Maka dia harus berkorban, menanggalkan apa-apa yang mungkin selama ini memberi kenyamanan, menanggalkan apa-apa yang selama ini mungkin memberi kenikmatan, menanggalkan apa-apa yang selama ini mungkin terasa senang-senang, bahagia, enak-enak, begitu ya. Kalau semua itu demi keridhaan Allah, tentu menjadi satu hal yang insya Allah sangat bermakna. Jadi dulu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, datang ke kota Makkah sebagai seorang imigran dari Romawi. Dia memulai usaha di Makkah, menjalankan bisnisnya sampai sukses dan menjadi orang yang kaya. Pada saat perintah hijrah turun, dia pun mempersiapkan diri untuk berangkat berhijrah menuju ke kota Madinah. Orang-orang Quraisy pun mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Wahai Suhaib, hendak kemanakah engkau?" Tentu, kata Suhaib dengan jujur, "Aku akan berhijrah untuk mendampingi Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah." Itu yang dikatakan oleh Suhaib ketika itu. Kata orang-orang kemudian mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, dulu ketika engkau masuk kota Makkah, apakah engkau kaya raya ataukah engkau miskin?" Kata Suhaib bin Sinan, "Tentu saja aku miskin. Ketika datang ke Makkah aku tidak membawa apa-apa." "Lalu adilkah wahai Suhaib kalau engkau datang tidak membawa apa-apa ke kota Makkah, tapi ternyata sekarang sudah memiliki kekayaan yang sangat banyak? Dan adilkah kalau itu kau bawa keluar dari kota Makkah, kau angkut dari kota Makkah?" Suhaib langsung tanggap terhadap apa yang didengarnya dari orang-orang Quraisy, karena mereka agaknya memang sangat menginginkan kalau tidak nyawanya, hartanya. Maka Suhaib berkata, "Oh, jadi kalian menginginkan hartaku. Baik, ambil semua hartaku ini. Ambil sepuas kalian. Bagi-bagi di antara kalian. Syaratnya satu, jangan halangi aku untuk berhijrah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, jadi kalau kalian mau, ambil hartaku. Sehingga Suhaib bin Sinan yang orang kaya raya di Mekah itu, karena pengorbanannya, dia berjalan kaki ketika berhijrah, hanya membawa bekal seadanya dalam buntelan, berjalan di tengah padang pasir, terseok-seok, tersandung-sandung, sampai lebih dari 10 hari atau 2 pekan menuju ke Madinatul Munawwarah, dan di sana disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dan ketika orang-orang berkata, "Aflasa Suhaib, aflasa Suhaib, Suhaib bangkrut, Suhaib bangkrut," maka Rasulullah SAW justru bersabda, "Arabiha Suhaib, Arabiha Suhaib, Arabiha Suhaib." Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Karena dia telah melepas semua hartanya, dunianya, untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang yang berhijrah, dia tawakal. Ya, T yang pertama tadi, tadhiyah, pengorbanan. T yang kedua adalah tawakal atau tawakul. Tawakal artinya orang yang berhijrah setelah berani berkorban. Kalau teman-teman mengorbankan kenyamanan, mengorbankan waktu bermain, mengorbankan kesenangan-kesenangan, mengorbankan game online, mengorbankan tayangan kesukaan, mengorbankan berbagai hal, supaya bisa berjuang untuk meraih nilai terbaik, supaya bisa berjuang untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, supaya kita berjuang
untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu. Ini tadhiyah, pengorbanan. T yang kedua adalah tawakal. Tawakal artinya bersandarnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tidak lagi mengandalkan orang lain. Tidak lagi mengandalkan pemberian. Tidak lagi mengandalkan pertolongan dari sama manusia, tapi dia gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyimak kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah. Seorang sahabat Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, namanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, supaya memilih siapa di antara kedua istrinya yang disukai akan dinikahkan dengannya, karena pada waktu itu menikah dengan orang Madinah tidak mudah bagi pendatang. Yang lebih baik pilih di antara yang disukai dari anggota keluarganya. Kemudian ada 2 rumah, suruh pilih mana yang ingin ditempati, tempatilah. Ada 2 kebun kurma yang semuanya ranu menjelang panen. Pilih, ambil, dan gunakan sebagai pendapatan. Jadi Abdurrahman bin Auf di Madinah mendapatkan semua tawaran terbaik dalam soal penopang kebutuhan hidupnya. Diberikan yang terbaik. Tetapi ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak wahai saudaraku, cukup tunjukkan saja untukku jalan ke pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf merasa pemberian-pemberian itu yang sangat penuh kebaikan itu, meskipun dia tidak terlarang untuk menerimanya, tidak haram untuk menerimanya, sangat memungkinkan untuk dia pakai sebagai modal supaya dia bisa membangun bisnis dan karir ataupun relasi yang cemerlang di kota Madinah. Tapi itu semuanya ditinggalkan, dia memilih untuk berusaha sendiri, berjuang sendiri, dan bertawakal kepada Allah, tidak kepada pertolongan teman, tidak kepada apa yang akan diberikan oleh teman, tapi betul-betul dia tadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kepada Allah. Kita itu kalau lomba lari tingkat kelurahan versus PON versus Olimpiade, kalau diberi kesempatan sama-sama ikut, di mana kita akan lebih bersemangat untuk berlari, berlomba? Tentu ketika kita di Olimpiade. Tapi saya yakin kita akan lebih dahsyat lagi dalam lari kalau kita dalam keadaan dikejar anjing-anjing galak yang menyala dengan mengerikan. Itu pasti kita akan larinya paling cepat, karena urusannya hidup dan mati, karena urusannya hina dan mulia. Di saat itu kita bisa melompati pagar yang tinggi, di saat itu kita bisa menyeberangi parit yang lebar, di saat itu luka-luka tidak kita perhatikan, ya saking dahsyatnya motivasi kita karena dikejar oleh anjing yang galak tadi. Demikian pula dalam hidup, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mau terlena dengan pemberian orang, terlena dengan kebun, terlena dengan rumah dan keluarga yang kemudian disediakan oleh orang lain. Tidak, dia tidak mau terlena akan semua itu. Dia harus fight, dia harus berjuang, dan dia hanya tawakal kepada Allah. Maka dia lepaskan semua pemberian itu, dia kepada Allah menyampaikan, ya saya akan berjuang di jalan ya Allah, maka engkau lah yang akan memberi pertolongan kepada saya. Ini yang kedua. Yang ketiga, adalah
ta'allum atau tak henti belajar. Orang yang berhijrah ingin menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan keburukan-keburukan pada dirinya, ya, dia harus berjuang untuk terus belajar tanpa henti, ta'allum. Dari apapun, dari siapapun. Tidak berhenti, tidak mandek, tapi terus mengkaji, terus berilmu, terus menambah. Hingga kita menyaksikan ketika peristiwa hijrah antara Sayyidina Umar bin Khattab yang seorang muhajirin dengan Mu'ad bin Jabal yang seorang ansar mengikat janji setia. Wahai saudaraku, kalau aku berhalangan menghadap Nabi SAW untuk mendapatkan pengajaran dari beliau, maka kalau aku kehilangan kesempatan itu karena kerja, karena hal-hal yang lain, maka kemudian aku akan meminta kamu untuk mencatat. Nanti aku pinjam catatan. Sebaliknya, kalau engkau yang berhalangan hadir, aku yang akan mencatat. Maka catatanku akan aku pinjamkan untuk. Ini semangat ta'alum, tidak anti belajar. Yang terakhir, tawadhu, sifat spirit orang yang hijrah itu selalu rendah hati, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih mulia, tidak merasa lebih pinter, tidak merasa lebih besar daripada orang lain. Dia mau untuk terus merundukkan diri, mengagumi orang lain, mengambil teladan dan inspirasi dari orang lain, belajar dari orang lain, menerima kebenaran dari orang lain. Tidak menepuk dada, tidak membusungkan dada, tidak berjalan dengan angkuh, tapi dia merunduk dan sopan, ta'zim dan santun, penuh adab dan akhlak kepada orang lain. Inilah spirit hijrah kita. Tadhiyah, pengorbanan, kemudian tawakal, bersandar kepada Allah, ta'allum, terus belajar, tawadhu, rendah hati. Sudah banyak kegelisahan muncul di pesan-pesan chat, sehingga cukup saya akhiri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.